Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ada kementerian yang meminta warung Madura itu mengikuti aturan. Kenapa? Karena warung-warung, ya gue sebut warung dah ya. Warung modern seperti yang Maret-Maret itu merasa tersaingi oleh warung Madura. Dan ini alhamdulillah berita gembira buat gue. Artinya dakwah kita berhasil gitu. Ya, kita mulai sekarang makin stop beli di warung-warung yang kayak Maret-Maret itu, Maret, April, Mei, Juni itu. Stop lah, stop. Kita belanja di warung Madura. Kita belanja di warung Madura. Kenapa? Warung Madura itu ya, itu cuman perorangan gitu. Cuma perorangan. Kenapa harus kita ngalah sama oligarki? Enggak lah. Enggak. Warung Madura itu sangat membantu. Warung Madura yang pertama, ya, warung Madura harganya mungkin lebih murah. Yang kedua, 24 jam. Bagus, kita tengah malam butuh HP-HP bisa. Ya, terutama kalau gue nih kayak apa, mengerok gue ejeng ya. Dan warung Madura itu kalau tetangga kayak goceng dari malam, ya kan, lu telepon dulu ya. Nggak apa-apa ngomong, geng, ngomong. Iya, tinggal telepon aja. Telepon, gimana teleponnya? Kita nyari barang yang dibutuhin ada enggak, dan responnya cepet. Responnya cepet, nah bisa begitu gitu. Dan itu membuat ekonomi kerakyatan kita meningkat. Kita mulai sekarang makin apa ya, makin aware gitu terhadap uang yang kita keluarkan untuk berbelanja. Gue nih ya, beli bensin itu, gue selalu beli di bensin eceran. Kenapa? Karena memberi untung saudara gue gitu. Soalnya ngasih untung Pertamina tetap rugi. Iya kan? Dipakai korupsi nggak tuh? Ada kemungkinan dipakai untuk korupsi. Toh, dengan membeli ke eceran, itu membuat rakyat kita yang jualan eceran, alhamdulillah nggak ada ceritanya pom bensin mini itu rugi. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu memberi manfaat buat rakyat. Jadi tetap ya guys, jangan terpengaruh sama aturan-aturan begitu. Semangat warung Madura yang ada di Jawa, di Bali ya, semangat. Semangat. Kalian nggak salah. Rakyat bersama kalian. Ya, kenapa kita harus mikirin yang orang udah tajir? Nah, enggak lah. Kalau di Samarinda, di Kalimantan, itu bukan warung Madura, warung Daeng. Ya, itu juga 24 jam. Tetap gerakan belanja di warung Madura, guys. Nih kita mau jalan ke daerah mana nih, Jeng? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Kita mampir-mampir di warung Madura ya, guys. Siap. Kita mampir warung Madura dan kita rekam itu. Warung Madura istimewa. Tetap semangat. Ayo jalan kita, Jeng. Yuk. Nah, ini alhamdulillah gue udah di salah satu warung Madura di wilayah Jakarta. Dan ini gue kalau beli rokok selalu di mari. Dan alhamdulillah ya. Gue nggak cuma beli rokok sih di sini. Di sini ada minuman-minuman juga. Gue mau beli ya. Dan ini salah satu bentuk pembelaan gue terhadap rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan Indonesia itu harus benar-benar untuk rakyat gitu. Ya, kita sudah disuruh bayar pajak. Kita beli apa aja itu pakai pajak. Mau beli rokok, beli apapun. Bahkan kalian kalau belanja di mana-mana itu ya. Itu kalau kalian ke Indo yang begitu-begitu tuh, yang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu. Ya, yang minimarket oligarki itu, bentar, ada suara tapi nggak apa-apa. Iya beneran, berarti gue beneran di warung Madura gitu. Iya. Betul. Sehat-sehat.
Iya. Nah, itu pajaknya double-double tuh karena mereka juga bayar pajak gitu. Ya. Nah, apa-apa. Nah, artinya apa? Pajak kita itu mestinya difungsikan untuk rakyat gitu. Untuk rakyat. Kita bantu ekonomi kerakyatan rakyat Indonesia. Kita buat seluruh warung Madura dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Jangan mau kalah sama minimarket oligarki. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, nggak ada ruginya kita mengeluarkan uang untuk saudara kita. Ya, kita ngasih untung saudara kita. Dan belum tentu loh, harga di warung Madura itu lebih mahal dari yang di minimarket oligarki. Enggak, gua beli rokok di warung Madura lebih murah dari minimarket oligarki. Jadi buat warung Madura tetap semangat Kak Toan. Kalau di daerah Kalimantan Timur, ya Samarinda, Balikpapan itu bukan warung Madura, warung Daeng, orang-orang Bugis yang jualan. Sama itu, ya Masya Allah bukanya 24 jam sampai ada istilah hari kiamat buka setengah hari gitu. Iya benar. Ya, jadi betul. Ini salah satu bentuk dukungan gue untuk semua pelaku usaha warung Madura, rakyat Madura dan semua warung-warung, apapun warungnya. Mau warung Padang, warung apa, selama kalian tetap berusaha di negeri kalian ini dengan usaha yang halal, usaha yang tidak melanggar hukum, kalian harus semangat. Dan buat pemerintah, tolong kebijakan-kebijakan kalian jangan justru menyusahkan rakyat-rakyat yang sedang berusaha. Warung-warung Madura ini bukan orang yang meminta-minta, mereka tidak melakukan kriminal, mereka berusaha, berjualan. Dan kalau mereka buka 24 jam, itu mereka harus tahan 24 jam tuh, itu bukan sesuatu yang mudah itu. Iya, standby. Dan kenapa mereka buka 24 jam di rumah sendiri? Karena nggak sanggup bayar pegawai. Iya. Nah, jadi dan itu membantu kita. Kenapa? Di saat yang lain tutup, kita ada kebutuhan mendadak tengah malam. Lu nggak tahu rasanya tengah malam kehabisan rokok bisa tolol lu. Jadi buat pelaku usaha warung Madura tetap semangat. I love you. Dan kalian adalah orang rakyat Indonesia yang mendapat apresiasi dari sesama rakyat Indonesia. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, ayo belanja di warung Madura. Stop belanja di minimarket oligarki. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat, gua mau ngambil minuman dulu. Mantap ya, bravo. Iya. Nah, ini ada dua merek. Gua ngambil merek yang nggak berafiliat sama itu. Yon. Tahu harusnya oligarki kan. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Kutipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.